Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu lagi bersama kita ya di channel kami Portable. Oke. Kali ini kita berada di mana, Jaki? Kalau nggak salah di Gondangan ya. Ini ternyata dulu deket tempat kita di Pelosok Kuning Minomartani ya, Kang ya. Nah ini dulu ya. Kalau nggak salah berapa kilo ya? Tinggal pokoknya nggak sampai 3 kilo lah sampai rumah kita yang zaman dulu lah kita sebelum nikah itu di sana rumahnya di Pelosok Kuning Minomartani. Nah ini kita akan memasang 10 unit ya Kang ya. Model berhadapan itu ya? Berhadapan Kang. Dan ini model koloni semua. Dan uniknya ini di tempat terbuka yaitu di tengah sawah. Jadi kita akan bisa di sini ya. Iya. Nah, coba kita lihat dulu untuk tempat lokasi pemasangan kandangnya seperti ini. Ini sudah dibikinkan floor plan ya Kang ya. Jadi seperti umpaknya ini. Udah jadi. Umpaknya ini tergantung selera. Kalau ini tingginya sekitar 30 cm ya Kang. Ada 25 ya enggak tingginya. Nah ini 25 cm dari alas tanah. Nah sekitar segituan. Tapi kalau mau dibikin tinggi lagi bisa. Nanti tergantung permintaan dan tergantung kebutuhan kondisinya yang mau diminta seperti apa. Iya, seperti jadi ini. Kalau umpak itu segini sih ideal saya. Ideal, tingginya sama lebarnya itu bagus. Jadi ngasih pakan itu nggak terlalu tinggi, nggak terlalu rendah, jadi pas ya sedang pas ya. Kadang kan ada yang umpaknya terlalu tinggi, giliran pas ngasih ke pakan itu, nah itu ketinggian. Jadi agak tinggi, susah gitu. Paling tidak segini nih 25-30 cm sampai maksimal ya 50 cm lah. Jadi kalau 1 meter jangan tingginya, lebih dari 50 cm lah. Nah iya, kalau 50 cm ke atas ya nanti ngasih pakannya susah. Nah seperti ini standar pemirsa. Nah ini untuk ukurannya sudah kita gambarkan dan dibuat untuk oleh pemesan. Jadi seperti ini ya. Ini sudah sesuai dengan ukuran yang kita buatkan di floor plan kemarin. Floor plan, Jadi kalau sebaiknya seumpama pesen kandang gitu terus minta aja floor plan-nya ya. Floor plan-nya bisa dibikinkan. Gitu. Nanti kita bikinkan mau ukuran berapa, terus untuk berapa unit dan keperluannya untuk breeding atau untuk penggemukan seperti itu pemirsa. Nah, jadi nanti pemirsa juga bisa pokoknya request. Nah, kita menyesuaikan kebutuhan pemirsa. Itu kita lihat itu guys. Itu guys, ada penampakan itu guys. Itu penampakan. Nah, waduh, sembarangan nih, kencing sembarangan pemirsa. Ngawur. Maaf pemirsa, itu ada selingan sebentar ya, itu tadi ada sebuah kru yang kebelet tapi salah tempat itu. Jangan ditiru. Ya kembali lagi ke floor plan ya. Jadi bagusnya itu kalau mau order paling nggak minta floor plan dulu. Jadi kita bikin kandangnya. Pas kebetulan kandang udah jadi, floor plan juga udah siap seperti itu. Nah, jadi masangnya juga bagus, rapi seperti itu. Dan ini miring ya, kebetulan ini miring. Jadi untuk kotorannya itu sepertinya bisa turun ke depan. Lebih enak turun ke sini, Tergantung kebutuhannya masing-masing pemesan seperti itu. Nah mungkin kalau yang seperti ini bisa digunakan untuk ini ya Kang. Kandang penggemukan juga bisa. Pembibitan juga bisa. Soalnya sama penggemukan juga. Soalnya ini kalau koloni itu bisa untuk macam-macam gunanya ya pemirsa. Nah ini nanti pokoknya ikut itu. Nah kemarin bisa cerita Kang, kemarin kakak saya habis masang kandang ke Gresik ya. Kita kemarin habis masang kandang ke Gresik, 1 unit kandang Jepang sama 1 unit koloni custom ya. Itu ukuran custom 2x3 meter itu. Sampai sana malam terus Kang cerita Kang kendalanya seperti maksudnya pengalamannya seperti apa biar pemirsa tahu. Kalau istilahnya teman-teman kandangers pasti tahu ya, istilahnya kita masang di daerah berapa jam Kang? Iya, daerah manapun itu pasti ada kendala. Dan itu udah biasa istilahnya, gimana ya, buat tantangan lah buat kita gitu seperti itu. Jadi pasti setiap masa ada kendala, entah transportasinya, entah tempatnya, atau istilahnya jauh dari mobil itu bisa masuk, seperti itu biasa ya itu. Kadang naik turun gitu. Jadi sebenarnya buat kami istilahnya kendala-kendala itu tuh biasa aja gitu. Iya biasa. Jadi nggak terlalu ya gimana lagi wong pekerjaan ya. Iya emang kan, kita harus profesional dan kita tanggung jawab kepada pemesan kandang seperti itu. Kita pasang
walaupun ya hujan ya tetap kita usahakan pemasangan selesai. Nah itu, nah itu kendalanya itu biasanya hujan dan lokasinya jauh dari kendaraan. Nah itu mungkin seperti itu yang kendalanya yang jauh. Tapi alhamdulillah ini wah deket banget, nurunin deket. Terus untuk pemasangan juga enak. Apalagi ada listrik, nah itu untuk pemasangan kandang insya Allah lebih cepat pemirsa. Dan juga itu ada yang tanya-tanya itu kemarin. Iya kan? Kalau pemasangan berapa hari gitu kan? Itu ada istilahnya klien yang pengen tahu seperti itu banyak ya. Banyak. Jadi kita kalau untuk pemasangan itu kita usahakan 1 hari, di 1 hari jadi. Umpama hujan gitu, pokoknya sampai malam pun kita akan lembur 1 hari. Iya, kecuali kalau kondisi sangat tidak memungkinkan harus besok gitu ya. Nah itu paling nggak ya 2 hari sampai siang, itu siang selesai. Ya. Nah kemarin juga kebetulan Kang ada 12 unit dari Sumatera, Solok Sumatera itu pemirsa. Nah itu kebetulan sekali dari mereka, pihak mereka mau menjemput ke tempat kami pemirsa. Jadi alhamdulillah bisa kita buatkan dan kita layani sesuai permintaan mereka. Jadi kalau untuk luar Jawa sebenarnya kita siap bikin. Tapi untuk pengiriman kita mohon maaf belum bisa. Jadi memang harus diambil ke lokasi ya, kayak gitu. Kebetulan alhamdulillah mereka percaya dan mereka juga mau mengambil ke tempat kami di Pangandaran Jawa Barat. Ya udah kita bikinkan sesuai unit ini. Lalu untuk pemasangan itu paling biasanya kita kasih tutorial, kalau enggak manual user ya istilahnya untuk pemasangan nginstal di sananya seperti itu. Jadi nggak perlu bingung lah istilahnya, itu pasti mudah dipahami seperti itu. Videonya atau mana. Silakan aja buat para pengusaha kandang, pengusaha kambing ya di luar Jawa, silakan pesan ke kami juga bisa. Cuman itu biasanya kalau bisa diambil ke workshop. Untuk pemasangan nanti kita beri tutorial dan tata cara instalasinya seperti itu. Nah mungkin kemarin juga gini Kang, ada yang ada yang tanya ya. Kemarin kan ada yang tanya kostum, Mas saungnya gimana? Gazebo gimana? Nah itu mungkin kalau untuk harga gazebo kan ya emang fantastis ya, maksudnya kurang terjangkau ya Kang ya. Nah untuk memberikan solusinya misalnya seperti pemerintahan gazebo turun dikit untuk kualitasnya ya seperti saung. Nah itu saung jauh lebih murah itu harganya ya Kang ya. Malah menurut saya kalau seperti saung itu ideal kalau cuma mau dipasang di kandang gitu istilahnya, di area farming gitu ya, untuk duduk-duduk, untuk rapat atau untuk istirahat, untuk tempat makan dan untuk rapat ataupun macam untuk sholat juga bisa. Kumpul juga bisa di situ Jadi malah ideal karena kalau gazebo itu kan mewah. Terlalu mewah. Dan untuk perakitan juga terlalu agak lama. Soalnya kita juga mengutamakan kualitasnya ya kan. Takutnya nanti tergores atau lecet gini. Kalau gazebo eman-eman bener pemirsa. Jadi kalau beda dengan saung dan kandang kambing ya seperti ini nanti kita bisa beli. Kalau untuk finishing gazebo emang benar-benar kita berikan kualitas yang bagus, soalnya gazebo jauh lumayan. Seperti itu. Kalau untuk gazebo finishingnya ya setara sama mebeler ya. Emang mebel gitu istilahnya kayak gitu. Benar-benar halus, istilahnya wah lah kalau dilihat gitu eksklusif. Jadi untuk ukuran saungnya juga kalau untuk misalnya bisa kisaran berapa Kang, biar pemirsa itu tahu untuk ukuran saung dan harga saung serta seperti apa gambarannya kalau untuk kan biasanya kita kelipatan dari 2 meter ya. Jadi itu kalau untuk saung itu biasanya lebar 2 meter ya. Kalau panjang itu menyesuaikan biasanya. Bisa 4 meter, 6 meter ataupun 8 meter dan sampai seterusnya 12 meter dan 20 meter pun insya Allah bisa. Kalau saung ya seperti itu. Kalau untuk harga ya patokannya biasanya yang paling banyak pesen itu 2 meter kali 4 meter ya seperti itu. Kalau untuk ukuran seperti itu kita bisa bandrol sekitar 9 ya. Iya 9 itu belum termasuk ongkos kirim ya. Jadi ya relatif murah lah sebenarnya kalau dibandingkan gazebo yang sampai belas-belasan gitu puluhan kalau gazebo Kang. Puluhan ke atas gitu ya, belasan gitu. Bagunya juga bener-bener wah kalau gazebo serta untuk kualitasnya wah. Tapi kalau untuk saung ini standar, bahkan untuk kafe atau untuk warung makan resto yang lesehan gitu ya Kang, bisa ya Kang, itu cocok sekali tuh direkomendasikan. Kalau seumpama itu untuk
pos kampling itu juga bagus. Nah, itu bagus banget. Udah mewah banget itu, udah termasuk pos kampling yang mewah. Cocok lah itu. Ngepas sekali. Nah, keunggulannya dari kita ya bisa dibongkar pasang ya Kang ya. Untuk saung, kandang, gazebo-nya bisa nggak ya Kang? Bisa gazebo-nya. Keunggulannya dari kami ya itu bisa dibongkar pasang sesuai pokoknya. Umpama kalau mau pindah tempat itu kan bisa dibongkar dulu, nanti dipasang di tempat yang baru seperti itu. Iya, seperti itu. Jadi nggak usah pusing-pusing kalau misalnya wah ini permanen enggak, oh ini bisa nanti bongkar rusak enggak ini. Nggak usah khawatir pemirsa, pokoknya bisa dibongkar pasang, bisa dipindah-pindah sesuai tempat selera dan pokoknya insya Allah aman lah kalau untuk dipindahkan. Dan untuk ukuran juga bisa custom ya. Iya, ukuran bisa custom Kang. Nggak perlu takut apa istilahnya semua lahannya kok nggak pas atau sebelumnya lahannya ini gazebo harus ukuran segini-segini. Oh, bisa kita menyesuaikan. Iya. Misalnya ukurannya 3x4 misalnya, 3x5 gitu. Ya. Nanti kita sesuaikan untuk ukurannya. Oh ya, seperti itu berarti untuk ukuran luar atapnya segini, untuk ukuran bawahnya segini. Pokoknya kalau jangan ragu lagi, pokoknya kalau untuk memesan saung itu ya, misalnya saung berapapun ukurannya custom itu nanti insya Allah kita buatkan sesuai ukuran dan sesuai pesanan pemirsa. Seperti itu. Ada tambahan lagi Kang mungkin ya? Ya sebenarnya enggak sih. Ya bisa dilihat ya untuk ukuran floor plan-nya seperti ini pokoknya dari atas dari alasnya seperti ini ya. Sekitaran 20 cm sampai 25 ya Kang ya? Iya, maksimal paling enggak ya 30 lah. Itu bagus. Kalau 50 itu biasanya udah agak ketinggian dikit. Agak ketinggian untuk memberikan pakan terlalu tinggi dan susah itu. Untuk untuk memberikan pakan agak tinggi. Ya seperti ini pemirsa. Ini pokoknya proses dari evakuasi. Pokoknya perakitan di tempat lokasi. Pokoknya ikuti terus pemasangan kandang, pengiriman kandang, video sesi jualan kandang. Pokoknya itu nanti kita share dan mudah-mudahan bermanfaat untuk pemirsa dan bagi teman-teman pemirsa yang ingin memesan kandang kambing kami bisa langsung nanti hubungi nomor di bawah ini. Bisa ragu-ragu ya, langsung aja istilahnya. Kalau cuman seumpama konsultasi dulu nggak masalah. Jadi kan kita bisa sharing dan bisa nggak ada salah paham istilahnya untuk menuruti sesuai kemauan pemesan seperti itu. Mintanya seperti ini, ya siap kita buatkan. Untuk bahan bakunya jika pemirsa pengen tahu bahan bakunya bisa lihat untuk video kami sebelumnya ya. Di bawah di samping kiri ini, nah ini ada nanti bisa teman-teman lihat seperti apa bahan bakunya, spek dan pokoknya macam-macam lah nanti bisa teman-teman lihat di channel Kandang Kambing Portable atau di fanspage Facebook Kandang Kambing dan Gazebo Portable juga bisa. Oke. Oh barangkali kemarin ada ini Kang, ada orang Padaherang itu orang Ciamis Kang. Jadi kemarin orang Ciamis datang ke tempat kita ya Kang. Iya. Itu kalau mau main ke workshop kita juga boleh ya. Istilahnya kita ngobrol di situ sekalian mau melihat proses pembuatannya, tanya-tanya, sharing atau mungkin juga ingin tahu informasinya seperti apa, langsung bisa datang ke tempat kami. Nanti kita cantumkan maps lokasinya ya. Iya, nanti di tautan dikasih aja gitu. Ya kalau mungkin bingung bisa cari nanti Kandang Kambing dan Gazebo Portable ya, langsung di map itu bisa ya. Jangan nyasar itu Kang. Nggak ada yang lain, itu Kandang Kambing dan Gazebo Portable nanti di lokasi map itu ada ya. Oke pemirsa, seperti itu ya. Iya. Itu ya, seperti itu dulu ya Kang ya. Iya. Mungkin kita lanjut untuk pemasangan kandang ya Kang ya. Perakitan dulu. Langsung nanti kita akan review dan pokoknya nanti ada sesi tanya jawab dengan pemesan kandang ini. Ya pokoknya nanti ikuti terus ya video kami. Iya. Ikuti semuanya videonya. Pokoknya jangan kemana-mana ya. Oke Kang, pokoknya jika saya banyak salah kata, mohon maaf, mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Ya, pemirsa, mungkin dari kami cukup sekian dulu. Pokoknya jangan kemana-mana, ikuti terus video kami selanjutnya ya. Oke. Oh ya, jangan lupa subscribe dan like kalau pengen tahu apa-apa. Di share juga boleh. Share juga boleh Kang nanti. Boleh sekali. Lebih bermanfaat buat banyak orang itu ya. Mungkin bermanfaat bisa lebih bermanfaat. Oke pemirsa, mungkin cukup sekian dari kami. Saya Zaki Ahmad dan kakak saya Yuga ya. Kami mohon maaf dan mohon maaf bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kandang.